persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, sebelum membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang Tuhan perkatakan di dalam kebenarannya, kita meminta pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami menyadari sungguh bahwa keterbatasan, bahkan salah dan dosa itu ada pada kami. Sehingga kami mohon penyertaan Tuhan dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Baik hamba yang menyampaikan, tapi juga persekutuan orang-orang percaya yang mendengar. Sehingga kami terus dibentuk, dituntun oleh Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup kami. Memberi diri kami hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami siap membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Hanya di dalam pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Kita hendak membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 31 sampai dengan 35. Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35 dengan perikop Yesus dan sanak saudaranya. Ayatnya yang ke-31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian bagian firman Tuhan yang menuntun kita di hari ini melalui Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Tema yang menuntun kita dalam pemberitaan firman Tuhan adalah keluarga Kristus. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, memiliki keluarga adalah sebuah identitas diri yang diperlukan di tengah masyarakat. Ketika kita berada di suatu tempat yang jauh, baik di luar kampung ataupun di luar kota di mana saja kita berada, orang ingin mengetahui dari mana asal-usul kita dan latar belakang keluarga kita seperti apa. Lalu bagian yang kita temui juga keadaan keluarga kita juga akan menentukan harga diri atau derajat kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada keluarga yang kaya, ada keluarga pejabat, tapi juga ada keluarga sederhana, ada keluarga yang takut akan Tuhan, tapi juga ada keluarga yang hidup dalam pemberontakan dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini menuntun kita untuk mengetahui bahwa keluarga kita adalah sesuatu yang menuntun kita untuk mengetahui keberadaan hidup kita. Manusia dan semua kita pasti hidup dalam satu keluarga. Dan kita merasa bangga kalau ternyata kita memiliki keluarga yang menyenangkan, baik itu dalam status sebagai seorang pejabat, ataukah memiliki saudara yang terkenal dan berpengaruh di tengah masyarakat karena karirnya. Bahkan sebaliknya, orang akan enggan untuk mengakui kalau ia ada dan hidup dalam keluarga yang mungkinkah ada ketahuan korupsi, ataukah yang suka mencuri, atau yang membuat masalah atau lain sebagainya. Bagian-bagian ini selalu mewarnai kita dalam kehidupan keluarga. Itulah cara pandang yang sudah lazim di dalam masyarakat, baik dulu sampai dengan sekarang. Tetapi di sisi lain kita belajar melalui firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35. Kita bisa menemukan hal yang luar biasa dari Yesus sendiri. Ketika Yesus sedang mengajar orang banyak di suatu tempat, saudaranya, bahkan ibunya mendatangi dia dan mau menemui
menjumpai dia. Tetapi orang banyak pada saat itu sangat peduli bahwa itu keluarga Yesus. Sebab itu mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa ada sanak saudaranya, ada ibunya yang sedang datang dan mau menemui dia. Kita dapati dalam pembacaan kita, Yesus secara tidak langsung berkata kepada orang banyak pada waktu itu. Dia mengatakan kepada orang banyak itu, dia menghargai mereka ketika mereka berada bersama-sama dengan dia. Dan mereka pun menghargai sosok Yesus yang sangat luar biasa. Namun tidak disangka dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita dapati, di mana Yesus mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan kepada orang banyak pada waktu itu. Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Sambil melihat orang banyak yang sedang duduk sekelilingnya, ia berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ditekankan di dalam ayatnya yang terakhir, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kata Yesus ini mau menyatakan bagaimana makna yang paling mendalam, karena dia mengetahui orang banyak pada waktu itu seperti apa dan bagaimana keberadaan mereka. Orang-orang yang ada pada waktu itu bersama dengan Yesus adalah orang-orang yang baru disembuhkan dari sakit. Mereka tadinya adalah orang-orang yang tidak berdaya atau terlupakan. Sebagian juga adalah orang-orang yang baru dipanggil oleh Yesus untuk ada dan mendengarkan pengajaran Yesus. Sebagian juga adalah orang-orang yang ada dan pasti mengenal Yesus di dalam pribadinya. Mereka mungkin masih ragu-ragu dan bertanya-tanya di dalam hati, seperti apa Yesus ini? Tetapi dengan jawaban yang Yesus sampaikan, mereka semua sedang ada dan mengikuti pengajaran Yesus. Maka Yesus menyatakan secara langsung bahwa mereka lah saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bahkan ibunya. Bagian ini mengatakan kepada kita, persekutuan orang-orang percaya, bahwa Yesus ada untuk mereka. Yesus tidak memandang status kehidupan keluarga mereka seperti apa, tetapi dia mau menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah ibuku, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Secara rohani, kita mau nyatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan keluarga. Sekalipun di dalam kehidupan jasmani secara biologis, hubungan darah itu pasti terikut atau terbawa di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Kristus bukan sebatas hubungan biologis ataupun hubungan darah semata. Tetapi karena orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang disebut dengan keluarga Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persekutuan orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Kita pasti akan merasa sangat bahagia, senang, bangga, dan bersyukur kalau kita ada di dalam bagian keluarga. Apalagi disebut sebagai keluarga Kristus. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan bahwa kita juga mampu melakukan kehendak Kristus. Hidup saling mengasihi, tidak ada permusuhan, kebencian, iri hati, lain sebagainya. Sehingga bagian-bagian ini memisahkan kita dari satu dengan yang lain. Namun melalui pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Markus, menyampaikan, mengingatkan bahwa semua kita adalah keluarga Kristus. Allah Bapa menjadi Bapa bagi kita, dan kita adalah anak-anaknya yang selalu menerima kasih sayang, menerima perhatian, bahkan lebih daripada itu, menerima berkat, karena kita berharga di mata Tuhan. Dengan demikian, semua kita orang Kristen, pengikut Kristus, yang dikatakan sebagai keluarga Kristus adalah mereka, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua, yang mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Allah, saling mengasihi, saling menerima kekurangan dan kelebihan. Bagian ini menyatakan kepada kita juga bahwa kita sudah hidup sampai sekarang, baik di tanah Papua secara khusus. Kita bukan saja orang Papua yang berdiam diri di atas negeri kita,
tapi berbagai-bagai suku yang datang, bahkan yang tidak seiman sekalipun. Kita merasa hubungan kita terjalin dengan baik, saling menyapa satu sama lain. Pertanda bahwa Kristus menghimpunkan kita menjadi satu keluarga. Tetapi dengan kata lain bahwa kita harus menyatakan kehendak Allah. Bukan kita hidup menjadi keluarga Kristus, lalu satu sama lain kita saling menyangkal, kita saling bersumpah, mempertahankan prinsip yang salah. Itu bukan keluarga Kristus. Tetapi keluarga Kristus adalah saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita mengingat lagu sekolah minggu, Ku Cinta Keluarga Tuhan, menandakan bahwa bagaimana kita mengasihi satu sama lain, itulah ciri khas kehidupan kita sebagai keluarga Kristus. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Mari dalam situasi dunia yang sementara kita hadapi, kita berterima kasih karena kita bisa mengenal satu sama lain. Itu karena kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, tanpa kita membuat panjang persyaratan untuk menjadi keluarga siapapun dia, tetapi dengan sendirinya Tuhan menyatakan itu untuk kita sebagai orang-orang percaya. Dengan demikian hal melakukan kehendak Allah pada ayatnya yang terakhir dalam ayatnya yang ke-35 menjadikan kita untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua untuk tetap menjadi keluarga Kristus dengan melakukan kehendak Allah. Karena itu yang Yesus katakan, bukan sebatas hubungan biologis, ikatan darah, tetapi ketika kita mengakui Tuhan Yesus, kita mengasihi sesama kita, maka dengan sendirinya kita ada di dalam status sebagai keluarga Kristus. Siapa di antara kita yang tidak mau hidup di dalam keluarga Kristus? Kita akan rugi. Tetapi pasti semua kita menginginkan, karena Tuhan sudah mengajarkan kita banyak-banyak hal di dalam kebenaran firman-Nya. Kiranya keluarga Kristus ini di dalam kehidupan kita di masa sekarang, kita mau menyatakan siapa dia, siapa saya. Karena Kristus kita ada dan bisa mengasihi satu sama lain. Sekali lagi, mari kita melakukan kehendak Allah, supaya kita dikatakan sebagai keluarga Kristus. Allah Bapa akan menjadi Bapa kita, dan Yesus Kristus telah mengerjakan semuanya bagi kita. Maka responlah itu dengan baik, hargai keluarga Kristus dengan segala pengorbanan yang Yesus kerjakan, sehingga di mana saja kita berada, kita dikategorikan sebagai pengikut Kristus, sebagai keluarga Kristus, karena kita saling mengasihi satu sama lain, terlebih kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, sehingga kita mampu mendengar, tapi kita juga mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga keluarga Kristus ini menjadi ciri khas kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan membawa kami untuk menjadi milik-Mu. Dan kami semua adalah keluarga Kristus yang diberkati, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bukan karena ikatan darah, tetapi karena kuasa penyertaan Tuhan menyatakan kepada kami sekalian bahwa kami ini milik Kristus. Kami mohon Tuhan mengingatkan kami, menolong kami dalam ketidakmampuan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Karena kami tahu tentang firman-Mu, tetapi untuk melakukannya kadang kami gagal karena berbagai-bagai kehidupan yang kami jalani. Banyak faktor kondisi yang membuat kami kadang tahu bahwa kami keluarga Kristus, tapi kami tidak mencerminkan bagian itu. Itu karena sifat iri hati, dengki, mempertahankan prinsip, bahkan lain sebagainya. Kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, membentuk kami, memproses kami, supaya kami lebih tahu siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan, bahkan di hadapan sesama kami sebagai umat kepunyaan. Berkati kebenaran firman-Mu, baik hamba yang menyampaikan, persekutuan yang mendengar, sehingga kami semua mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perkatakan dari waktu ke waktu melalui pengejaran firman-Mu. Berkati program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan yang terus menggema memberitakan kebenaran firman-Mu. Di tengah situasi kondisi yang ada, bahkan tantangan pergumulan di dalam pekerjaan pelayanan,
Tuhan memberkati supaya setiap firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa ucapan syukur kami, permohonan kami. Segala hal yang kami bawa kepadamu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya sebagai keluarga Kristus yang selalu Tuhan perhatikan. Dan kami mampu dan mau untuk terus melakukan kehendak-Mu sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus akan menyertai memberkati kami sekalian. Hari ini kekal dan untuk selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, para pemirsa di mana saja berada, ikuti terus pemberitaan firman Tuhan supaya kita dikuatkan, dimampukan. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah, karena itulah keluarga Kristus. Shalom.